Kembali lagi di Gadget Station. Kali ini saya mau bikin tutorial mengenai instalasi Kali Linux di Raspberry Pi 4. Buat teman-teman yang belum tahu Kali Linux adalah sebuah distro Linux yang fokus pada fitur hacking. Gak perlu basa-basi banyak, langsung aja kita lihat tutorialnya. Untuk download Kali Linux di Raspberry Pi 4, kita masuk ke website offensive-security.com. Ya, ini nih ya, nanti saya taruh di deskripsi. Nah, kita pilih Raspberry Pi Foundation yang ada tulisannya tuh Kali Linux Raspberry Pi 2, 3, dan 4. Untuk OS version yang 32 bit. Dan untuk OS version yang 64 bit, kita pilih Kali Linux Pi 2 version 1.2, 3, dan 4. Nah, saya sarankan kalau untuk yang 64 bit itu khusus Raspberry Pi 4 aja ya. Karena kalau di bawah 2 GB RAM dari Raspberry 4-nya itu kayaknya lemot banget. Kalau misalkan optimal sih di RAM yang optimal sih di minimum RAM-nya itu 4 GB. Kalau pengalaman saya pakai gitu. Jadi kalau 2 GB pun kayaknya masih kurang. Jadi Raspberry 4 sendiri itu kan ada 3 varian ya. Varian 2 GB, varian 4 GB, dan 8 GB RAM. Jadi pastikan kalau mau install versi 64 bit supaya optimal di Raspberry Pi 4 dengan RAM 4 GB. Kita klik aja langsung sini. Kemudian kita save image-nya ya. Setelah itu kita tunggu hingga selesai download image-nya. Oke, setelah file berhasil di-download, kita langsung buka aja aplikasi Raspberry Pi Imager. Biasanya saya pakai Balena Etcher atau Win32 Disk Imager, tapi karena Raspberry Pi sendiri sudah mengeluarkan imagernya ya, versi imagernya, jadi saya sekarang sering pakai ini. Oke, setelah aplikasi terbuka, kita pilih Choose OS, pilih OS. Kemudian kita lihat di sini tidak ada Kali Linux ya di list OS yang disediakan Raspberry Pi Imager. Maka kita gunakan use custom, maksudnya custom image ya di sini. Kita klik sini aja. Nah, terus di sini kita langsung menuju ke folder tempat kita naruh data ya yang sudah di-download di komputer ya. Nah, sini ada Kali Linux. Ini sebenarnya masih kayak folder zip ya, tapi ekstensinya .exe. Kalian bisa ekstrak dulu ke .img menggunakan 7-zip. Tapi kalau untuk Raspberry Pi Imager kita bisa langsung, nggak perlu ekstrak dulu ya. Jadi kita langsung klik aja filenya, kemudian open. Kemudian di sini kita pilih choose SD card. Ini adalah SD card yang mau saya pakai, 32 GB dengan sertifikasi A1. Itu minimal yang saya sarankan sertifikasi A1. Lebih baik kalau ada lagi sih A2 ya. Oke, saya colokin ke SD card reader. Oke, kita langsung ke SD card-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada yang pertama nih Hynix 62 GB. Kemudian ini generic mass storage device sama SanDisk Ultra USB. Nah, kalau yang kita barusan masukkan tuh yang 32 GB, berarti yang ini ya, yang 31,9 GB. Kita klik aja. Setelah OS dipilih dan SD card dipilih, kita langsung write. Dan yang paling harus diperhatikan di sini adalah ketika memilih SD card, jangan sampai drive yang ada di komputer atau USB yang sedang kita colok itu malah keinstall ke situ ya, malah berbahaya ke drive yang lain nih sebenarnya aplikasi ini tuh. Oke, kita klik write. Kita klik yes. Tunggu nyampe 100% ya. Ditinggal dulu sih bisa. Ini soalnya lumayan lama. Ya sekitar 30 menitan lah. Jadi tadi pada saat kita klik write agak sedikit ada delay. Kayaknya dia ekstrak
zip dulu, baru dia bisa baca dari image-nya langsung di write ke SD card. Kita tunggu saja. Ya, ini verifikasinya sudah 100% ya, jadi sebentar lagi selesai. Nah, ini udah selesai. Setelah itu kita remove atau cek dari PC. Oke, selanjutnya kita masukkan SD card ke Raspberry Pi-nya, ke port micro SD. Setelah itu langsung kita nyalakan. Untuk internetnya saya menggunakan Ethernet untuk memastikan koneksi lancar, tapi kemungkinan WiFi juga bisa karena yang berbasis Linux itu Raspberry langsung bisa ya, nggak kayak Windows. Nah, berikut adalah booting awal ya. Kalau Kali Linux itu lebih gimana ya, nggak user friendly lah. Kalau Kali Linux itu nggak kayak Ubuntu tuh pakai interface yang lumayan elegan lah kayak Windows. Kalau Kali Linux kayak gini masih banyak teks-teksnya gitu. Tapi untuk desktopnya kita lihat aja, kalian bisa nilai sendiri sebenarnya dengan Ubuntu itu masuknya lebih oke atau lebih bagusan ini gitu. Berikut kita masuk menu login, username-nya Kali dan passwordnya juga sama Kali. Klik enter. Nah, berikut adalah desktopnya. Jadi karena di sini saya hanya untuk menjelaskan instalasi, jadi tidak akan menjelaskan cara pemakaian. Mungkin di lain waktu ya. Jadi di sini ini menunya mirip Windows 10 sih, cuman yang versi detail ya, yang teks berbaris gitu. Kalau dari barnya sendiri dia lebih mirip Raspberry Pi atau Ubuntu GNOME versi lama yang ada di atas menu startnya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman kalian jika memang ini cukup membantu. Sampai jumpa di lain kesempatan.